Semoga Anda dan saya merumuskan iman dengan amat baik dan menjadi bekal kita pada hari ini. Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain, sehingga orang lain juga bisa membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Mari kita simak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata demikian? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa," berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang diambil dari homili misa harian oleh Romo RD Victorius Rudi Hartono, Paroki Alam Sutera Gereja Santo Laurentius. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, juga opa, oma yang ada di rumah. Hari ini kita mensyukuri rahmat Allah ketika firman-firman-Nya boleh kita dengarkan, dan semoga boleh menjadi inspirasi dan kekuatan untuk hari ini. Beberapa permenungan yang menggelitik saya untuk saya sampaikan adalah dalam sabda Tuhan hari ini ada sebuah perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin sembuh. Dan saya ingat dalam perjuangan itu ketika kita boleh melihat para martir Tuhan di dalam jejak sejarah kita. Mengapa para martir itu menjadi pujian bakti bagi gereja, Anda dan saya, termasuk Tuhan sendiri? Jawabannya tak lain dan tak bukan adalah karena adanya banyak pengorbanan, termasuk jiwa dan raganya. Maka para martir bagi kita menempati tempat yang tertinggi.
Dan dalam catatan ini, mengapa menempati tempat yang tertinggi? Sejauh saya baca-baca, sejauh saya merenungkan, dan ternyata kerajaan surga itu bertingkat. Anda mau tingkat mana? Sesuai dengan amal ibadah kita. Ada yang bilang yang penting masuk surga lah Romo. Nah, ini minimalis. Tapi sebetulnya Anda diundang untuk mencintainya lebih dan maksimal. Dan yang kedua yang boleh saya rumuskan adalah mengenai kehendak Allah. Di mana ada kebersamaan, di mana ada cinta, di mana ada kurban, kehendak Allah menempati tempat yang utama juga. Ketika orang ingin sembuh, ketika orang ingin diusir dari segala penyakit, bahkan juga roh-roh jahat dalam diri, rupa-rupanya kehendak Allah harus menjadi permohonan seruan kita. Kalau permohonan Anda tidak sesuai dengan kehendak Allah, ganti, jangan itu-itu mulu. Yang didoakan juga itu-itu mulu. Seakan-akan kita itu tidak yakin bahwa orang yang kita doakan itu dapat dikabulkan. Kalau doa Anda tulus dan sesuai dengan kehendak Allah, 3 hari aja cukup didoakan, dan itu sudah dikabulkan Tuhan. Amin, amin. Tapi kalau nggak percaya, terus diulang-ulang, terus seakan-akan, maaf ya, Allah kita tuli dan tidak mendengar. Kalau begitu berarti Anda kurang mengandalkan kehendak Allah. Dan dalam catatan permenungan ketiga kita adalah kita diminta dalam peristiwa keseharian untuk menemukan Allah di dalam segala. Saya ambil catatan istilah Santo Ignatius de Loyola dalam latihan rohani ini, karena di situ kita melihat segala relasi-relasi kita dengan Allah, segala peristiwa kehidupan kita, termasuk apa yang kita alami pagi, siang, malam, pagi lagi, peristiwa hidup Anda, kerja dan kerja lagi, peristiwa kegiatan kita ini, itu, dan itu lagi. Semuanya ketika kita bisa menemukan dalam peristiwa seluruh hidup kita di mana Allah kita temukan dalam segala, maka di sana sebetulnya Anda sedang menjumpai Tuhan dalam peristiwa itu. Yang keempat, di atas semuanya itu adalah iman. Orang mau sembuh tapi tidak beriman, sama aja bohong. Romo, doain aku ya. Oke, saya doakan. Tapi imanmu gimana? Ya pokoknya saya masih ragu-ragu. Nggak sembuh-sembuh. Jangan minta didoakan orang tapi iman kita kosong. Itu juga tidak. Sejauh Romo amati dalam peristiwa keseharian, mujizat Tuhan itu masih bisa terjadi asal orang menemukan iman. Yang terakhir, inspirasi dari bacaan Injil, lihat perjuangan 4 orang ini membawa orang sakit. Penuh sesak rumah itu. Dia naik ke atap, dia buka itu mungkin genteng ibarat kita, dan kemudian memasukkan orang itu dalam satu tilam dan menurunkannya di depan Yesus. Itu tidak mudah. Itu menimbulkan banyak suatu perhatian dan catatannya. Tetapi di situ Tuhan menghargai perjuangan. Imanmu menyelamatkan. Tapi kata yang menarik adalah ini. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kadang saya bertanya, ini orang sakit, kenapa hubungannya dengan dosa? Ini orang sakit, harusnya kan hubungannya mungkin dari kelemahan, kekurangan, ketidakpercayaan. Kenapa Yesus langsung bilang, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan bagi saya setelah melihat permenungan ini, rupa-rupanya itulah daya kuat kuasa penyembuhan.
Ketika Anda ingin dapat karya-karya Tuhan yang hebat, Anda memperoleh rahmat Tuhan yang luar biasa, pertama Anda harus membersihkan dari noda dosa. Sakit penyakit, jangan-jangan di situ Anda pun banyak menghujat Tuhan. Sakit penyakit, jangan-jangan Anda banyak juga kurang mengandalkan Tuhan. Seperti bacaan pertama, kita lihat bagaimana bacaan pertama di sana dirumuskan sesuatu yang amat dalam, bahwa melalui Samuel orang-orang Israel mulai menuntut raja. Padahal di sana Allah monoteisme Yahudi, Yahweh segala-galanya bagi orang Israel. Tapi orang Israel mulai tidak percaya dan mengandalkan Tuhan. Maka dalam catatan ini kita boleh belajar, apakah dalam hidup Anda dan saya, pertama-tama iman menempati posisi yang tertinggi dalam kehidupan. Yang kedua, bagaimana dengan pengalaman diri kita? Apakah hidup kita penuh dengan noda dosa atau kita mau membersihkan semuanya? Ingatlah dalam seluruh peristiwa orang-orang beriman menemukan Allah dalam relasinya dengan Allah. Di sanalah terang Tuhan kita dapatkan. Semoga Anda dan saya merumuskan iman dengan amat baik dan menjadi bekal kita untuk perjalanan hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah ikut membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan juga serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam, Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.